Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 7. Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika bersama Mem Arfa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan semakin bersemangat. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Pertemuan kemarin kalian kan sudah melakukan pengenalan tentang bentuk aljabar ya. Kali ini Mem akan jelaskan lagi sedikit tentang bentuk aljabar dan kita akan belajar juga tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar. Disimak baik-baik ya videonya. Mengenal bentuk aljabar. Wah, kemarin mungkin kalian sudah mengenal istilah koefisien, variabel, konstanta. Di sini saya punya bentuk, mohon maaf. Ya. Di sini saya punya bentuk, sebentar kursornya ini dia. 2x ditambah 5. 2x ditambah 5 ini terdiri dari koefisien, variabel, dan konstanta. Apakah koefisien itu? Koefisien adalah angka yang bersama variabel. Jadi angka yang di depannya variabel atau yang dia bergandengan dengan variabel itu disebut dengan koefisien. Sedangkan variabel di sini itu adalah peubah ya. Dia adalah peubah di mana variabel di sini berbentuk huruf bukan angka. Sedangkan konstanta adalah bilangan yang tidak mengandung variabel. Jadi istilahnya dia itu sendirian, jomblo ya. Dia 5. Lah 5 ini adalah konstanta. Dia tanpa huruf, dia tanpa embel-embel apapun. Kalau pada bentuk 2x ditambah 5, saya ulangi kembali. Bentuk 2x ditambah 5, koefisiennya adalah 2, di mana variabelnya adalah x, dan konstantanya adalah 5 atau positif 5. Di sini saya juga punya contoh yang lain, yaitu negatif 3y dikurangi 9. Maka, pada bentuk aljabar ini, untuk koefisiennya adalah negatif 3 dengan variabelnya adalah y. Dan konstantanya adalah negatif 9, bukan 9. Perlu kalian perhatikan baik-baik bahwa konstantanya adalah negatif 9. Jadi pengurangan ini ikut angka yang di belakangnya. Ya, untuk variabel itu tidak harus x, tidak harus y, tergantung dari soal. Bisa a, bisa b kuadrat, bisa m, bisa n, tergantung soalnya. Dan variabel di sini bisa mengartikan sesuatu. Nanti ada sedikit contohnya ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh soal. Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar berikut. Ada dua soal, A dan B. Jawabannya adalah untuk yang A, di mana A adalah bentuknya negatif X ditambah 4Y kuadrat. Maka variabelnya adalah X dan Y kuadrat. Untuk koefisiennya X itu adalah negatif 1. Jadi di sini angka 1 dia tidak ditulis, karena 1 dikali X itu hasilnya juga X. Seperti hanya kayak 1 dikali 2 hasilnya 2. 1 kali 4 hasilnya 4. Jadi satunya tidak perlu ditulis. Sehingga koefisien dari variabel X adalah negatif 1. Dan koefisien dari Y kuadratnya adalah 4. Konstantanya itu 0. Di sini tidak ada ya konstantanya. Jadi dia disebut dengan 0 konstanta. Untuk yang B, di mana bentuknya adalah 9A kuadrat dikurangi 8, maka variabelnya adalah A kuadrat, koefisiennya adalah 9, dan konstantanya adalah negatif 8. Diperhatikan baik-baik ya. Untuk yang B, konstantanya bukan 8, tetapi negatif 8, karena di depannya ada tanda pengurangan, jadi ikut angka yang di belakangnya atau ikut suku yang di belakangnya, dia menjadi negatif. Next, suku sejenis dan suku tidak sejenis. Jadi di bentuk aljabar tadi itu kan ada variabel,
Jadi, pada aljabar tadi, bentuk aljabar yang di pertama, itu kan ada variabel, ada konstanta, ada koefisien. Nah, variabel, konstanta, dan koefisien tadi membentuk suku-suku pada aljabar. Di sini saya punya dua bentuk aljabar, di mana di sini adalah yang pertama negatif X ditambah 4Y kuadrat ditambah 2 dengan 2X dikurangi 5. Maka dari dua persamaan ini, kita dapat menentukan suku sejenis dan suku tidak sejenisnya. Untuk suku sejenis, Untuk suku sejenis, ya, dia harus terdiri dari variabel yang sama. Kalau dia berupa variabel, dia harus berupa variabel yang sama, sedangkan antar konstanta itu sudah pasti sejenis. Untuk suku sejenis pada dua bentuk aljabar ini yaitu negatif X dan 2X. Ini suku sejenis ya. Dan angka 2, konstanta 2 dan konstanta negatif 5, ini adalah suku sejenis. Sedangkan suku tidak sejenisnya banyak sekali. Di sini ada negatif X dan 4Y kuadrat. Ini jelas berbeda, maka dia disebut dengan suku tidak sejenis. 2 dan 2X ini juga suku tidak sejenis. 4Y kuadrat dan negatif 5 suku tidak sejenis. Negatif X dan negatif 5 adalah suku tidak sejenis. Kegunaan suku sejenis dan tidak sejenis nanti itu berpengaruh pada proses penjumlahan dan pengurangan. Jadi, ketika nanti kita akan belajar tentang proses penjumlahan dan pengurangan, harus diterapkan suku sejenis dan suku tidak sejenis. Oh ya, kalau ada pertanyaan, jangan lupa chat di grup Matematika kelas 7 ya. Jangan segan untuk bertanya. Karena kalau ada pertanyaan terus tidak kalian tanyakan, nanti kalian akan penasaran dan terbayang-bayang jawabannya apa. Oke, simak selanjutnya ya. Iya, ini adalah tentang banyak suku pada bentuk aljabar. Di sini yang pertama, ini terpisah ya, ada 2, ada X, dan 2X. Ini termasuk suku 1 atau disebut dengan monomial. Ya, 2, ini satu suku. X, satu suku. 2X juga satu suku. Jadi satu suku atau suku 1, suku yang jumlahnya hanya 1, suku yang banyaknya hanya 1, itu disebut dengan monomial. Sedangkan pada bentuk yang kedua, ada 2X ditambah 4. Dia terdiri dari suku 2 atau disebut dengan binomial. Ya, ini kan ada 2X, itu suku pertamanya, suku keduanya adalah 4. Bentuk yang ketiga, ada 2X ditambah 3Y. Mohon maaf, ditunggu sebentar. Oke. Ada 2X ditambah 3Y ditambah 7. Dia terdiri dari suku 3 atau disebut dengan trinomial. 2X, 1, ya, suku 1. 3Y, suku yang kedua. Dan suku yang ketiga adalah 7. Ya, sekali lagi, untuk suku 1 itu disebut dengan monomial. Suku 2 disebut dengan binomial. Dan suku 3 disebut dengan trinomial. Untuk bentuk yang tersusun atas lebih dari 3 suku dinamakan polinomial. Jadi, jika ada bentuk aljabar di mana bentuknya itu terdiri dari 4 suku atau 5 suku atau lebih, maka dia disebut polinomial. Diingat-ingat ya. Berikutnya adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Contoh yang pertama, tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Oke, di sini kita beri kurung terlebih dahulu ya untuk yang bentuk yang pertama, dan untuk bentuk yang kedua juga kita beri kurung. Jadi bentuk yang pertama adalah 7A ditambah 4B ditambah 8A dikurangi 6B. Selanjutnya kurungnya kita hilangkan. Terus yang di baris kedua ini kita kelompokkan suku yang sejenis.
Jadi, pada bentuk aljabar bisa dilakukan penjumlahan atau pengurangan hanya pada suku yang sejenis. Ya, sekali lagi, penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku yang sejenis. Di baris yang kedua ini, kita kelompokkan suku yang sejenisnya, yaitu 7A ditambah dengan 8A. Ini sejenis ya, karena variabelnya sama-sama A. Terus, yang berikutnya ditambah 4B dikurangi 6B. Ini yang sejenis, karena variabelnya sama-sama B. Yang bisa dilakukan proses penjumlahan dan pengurangan hanya yang sejenis. Jadi, 7A ditambah 8A hasilnya 15A dan di sini positif ya 4B-nya, 4B dikurangi 6B hasilnya negatif 2B. Sehingga bentuk untuk yang pertama, untuk soal yang nomor 1, ini hasilnya adalah 15A dikurangi 2B. Sudah berhenti sampai di sini, jangan sampai ini kalian proses kembali. Karena di sini dia sudah tidak sejenis lagi, jadi sukunya sudah tidak sejenis lagi, sudah stop sampai di sini. Oke, contoh yang kedua. Tentukan pengurangan 7A ditambah 4B dengan 8A dikurangi 6B. Soalnya sama dengan yang nomor 1, hanya saja yang nomor 2 kita kurangi ya. Seperti biasa kita beri tanda kurung. Kenapa kita beri tanda kurung? Nanti kan bisa lihat perbedaannya antara nomor 1 dan nomor 2 ya. Nomor 1, setelah kita hilangkan kurungnya, harus kalian perhatikan baik-baik. Untuk yang depan, bentuk yang pertama, dia tidak terpengaruh. Tapi untuk yang bentuk kedua, ketika kurungnya kita hilangkan pada proses pengurangan, dia sangat berpengaruh. Karena pengurangan ini pada bentuk yang kedua, dia akan menjadi negatif, di mana dia harus dikalikan satu-satu. Jadi negatif, ini, negatif dikalikan 8A, hasilnya negatif 8A. Negatif dikali negatif 6B hasilnya positif 6B. Kalian bisa perhatikan perbedaannya antara nomor 1 dan nomor 2 ya. Ketika kurungnya, jika pada penjumlahan kita lepas atau kita hilangkan, dia tidak berpengaruh pada bentuk aljabarnya. Tetapi pada pengurangan, dia harus dikalikan satu-satu ya. Kalian bisa perhatikan untuk yang bentuk yang kedua ini, dia hasilnya menjadi ini ya. Menjadi negatif 8A ditambah 6B. Selanjutnya, kita kelompokkan. Jadi yang sejenis dengan yang sejenis. 7A dikurangi 8A, karena di sini pengurangan, jadi tandanya ini ikut yang suku belakangnya. Atau angka yang di belakangnya, atau suku yang di belakangnya. Terus, 4 ditambah 4B ditambah 6B. Sehingga 7A dikurangi 8A, itu hasilnya harusnya negatif 1A. Cukup kita tulis negatif A saja tidak apa-apa, sedangkan 4B ditambah 6B hasilnya positif 10B. Next. Contoh yang ketiga, kurangkan 7A ditambah 4B dari 8A dikurangi 6B. Ini ada perbedaan untuk yang nomor 3 sama yang nomor 2. Kalau nomor 2 tadi kan kurangkan bentuk atau kurangi, tentukan pengurangan bentuk aljabar yang pertama dan yang kedua. Kalau yang di sini ada kata kurangkan dan ada kata dari. Maka, untuk bentuk yang seperti ini, diingat-ingat ya, ini ada kata dari. Bentuk yang kedua, jadi bentuk yang disebutkan kedua itu dikurangi bentuk yang pertama. Kalau yang di nomor 2 tadi kan, yang bentuk pertama dikurangi bentuk yang kedua. Kalau yang di sini, karena dia ada kata kurangkan dan ada kata dari, maka bentuk yang kedua dikurangi bentuk yang pertama. 8A, jangan lupa diberi kurung ya. 8A dikurangi 6B, dikurangi dalam kurung 7A ditambah 4B. Kita hilangkan kurungnya, tetapi harus kalian hati-hati. Pengurangan ini kita kalikan 1. Jadi, pengurangan ini menjadi negatif, dikalikan 7A, terus negatif dikali positif 4B. Sehingga menjadi 8A dikurangi 6B, dikurangi 7A, dikurangi 4B. Selanjutnya, kita kelompokkan yang suku sejenis. 8A dikurangi 7A, negatif 6B
dikurangi 4B. Atau kalau kita baca menjadi 8A dikurangi 7A dikurangi 6B dikurangi 4B. 8A dikurangi 7A itu hasilnya kan 1A. Cukup kita tulis A saja. Jadi A di sini, ini koefisiennya 1 ya. Terus negatif 6B dikurangi 4B hasilnya adalah negatif 10B. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di grup Mapel Matematika kelas 7. Next. Ini soal cerita. Sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi terpendek adalah 2x dikurangi 5 cm. Dan panjang sisi terpanjangnya adalah 3x ditambah 6. Jika panjang sisi sisanya, maksudnya sisi yang lain ya, yaitu x ditambah 6 cm, tentukan keliling segitiga tersebut. Perlu kalian ingat, untuk mencari keliling segitiga, menggunakan rumus apa? Ayo, ada yang ingat? Pasti kalian ingat ya. Jadi, keliling segitiga, untuk mencari keliling segitiga itu, caranya adalah menjumlahkan semua sisi pada segitiga. Jadi, menjumlahkan semua panjang pada sisi segitiga. Hanya saja, pada contoh yang nomor 4 ini, kita bentuknya berupa aljabar. Biasanya kan langsung angka ya, segitiga angka-angkanya panjang sisinya berapa. Kalau di sini bentuknya aljabar. Nah, ini dia. Jadi, keliling segitiga itu sama dengan, saya ulangi, keliling segitiga sama dengan jumlah semua sisi pada segitiga. Jadi, di sini bentuk yang pertama adalah 2x dikurangi 5 ditambah 3x ditambah 6 dan ditambah x ditambah 6. Kita hilangkan kurungnya, karena dia kalau penjumlahan tidak terlalu berpengaruh, beda kalau pengurangan ya. Bentuknya menjadi 2x dikurangi 5 ditambah 3x ditambah 6 ditambah x ditambah 6. Kita kelompokkan suku sejenisnya menjadi 2x ditambah 3x ditambah x dikurangi 5 ditambah 6 ditambah 6. Sehingga hasilnya adalah 6x ditambah 7. So, karena ini adalah soal cerita, jangan lupa diberi jadi. Nah, jadi keliling segitiga tersebut adalah dalam kurung 6x ditambah 7 kurung tutup cm. Sekali lagi, kalau ada soal cerita, harus kalian beri jadi dan juga jangan dilupakan satuannya. Ya, itu tadi beberapa contoh tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Berikutnya adalah, wah, ini adalah tugas kalian untuk hari ini. Jangan lupa soal ditulis pada buku kalian. Dan seperti biasa, nanti difoto, ya setelah kalian menjawab, difoto terus dikirim ke chat pribadinya Mem Arfa. Ada 3 soal, di mana setiap soal terbagi A dan B ya pertanyaannya. Jangan lupa ditulis ya, soalnya ditulis. Oke. Demikian untuk penjelasan tentang bentuk aljabar pada pertemuan kali ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita masih belajar tentang bentuk aljabar mengenai perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Oke, selamat beraktivitas. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan kalian harus tetap semangat dan rajin belajar. Satu lagi, jangan lupa selalu berdoa ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan juga selalu menjalankan segala pembelajaran dengan lancar. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.